kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Idi Amin. Saya Dwi Afriana Ridwan. Saya Desak Putu Arni. Saya Amalia Merudin. Saya Hijrah Maulidani. Dan saya Emak Saleh. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Suppositoria. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan definisi suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bentuk yang diberikan melalui vagina, dubur atau uretra. Umumnya meleleh, melarut, atau melunak pada suhu tubuh. Keuntungan dan kerugian suppositoria. Keuntungan yang pertama itu dapat digunakan untuk obat yang tidak bisa diberi secara oral. 2. Dapat diberikan pada anak bayi, lansia yang susah menelan. 3. Bisa menghindari first side effect di hati. Kerugiannya itu era absorpsinya lebih kecil. 2. Absorpsinya hanya melalui difusi pasif. Dan 3 itu pemakaiannya kurang praktis. Macam-macam suppositoria beserta keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama itu ada suppositoria rektal, keuntungan. Yang pertama, terapi dapat mudah dihentikan. Yang kedua, fast elimination, obat oleh hasil dihindari. Yang kedua itu ada kerugian, tidak menyenangkan, absorpsinya obat tidak teratur. Suppositoria vaginal, keuntungannya itu obat cepat bereaksi. Yang kedua, obat efek yang ditimbulkan bereaksi lokal. Kerugiannya itu kesulitan dan melakukan prosedur terhadap wanita lansia. Yang kedua, setiap rabas yang keluar memungkinkan berbau busuk. Contoh Lagil suppo, Albotil suppo, dan Mistan suppo. Yaitu suppositoria uretra, berbentuk pensil dan meruncing pada salah satu ujung suppositoria. Digunakan untuk laki-laki yang beratnya kira-kira 4 gram dan panjangnya kira-kira 100 sampai 150 mm. Sedangkan untuk wanita beratnya masing-masing itu suppositoria 2 gram dan biasanya mempunyai panjang 60 sampai 75 mm. Selanjutnya, komponen penyusun suppositoria. Yang pertama, zat aktif. Zat aktif yang digunakan dalam sediaan suppositoria bermacam-macam sesuai efek yang diinginkan, apakah efek sistemik atau efek lokal. Yang kedua, ada bahan tambahan. Basis suppositoria sangat berperan penting dalam pelepasan yang dikandungnya. Salah satu syarat basis suppositoria Lalu padat pada suhu ruang, tetapi segera melarut pada suhu tersebut, sehingga obat yang telah digunakan dapat tersisa separuhnya setelah pemakaian. Pertama yaitu dengan tangan, di mana metode ini menggunakan metode dasar dengan oleum kakao yang dibuat dengan skala kecil dan tidak tahan terhadap pemanasan. Dan kedua, dengan mencetak hasil leburan, di mana metode ini dilakukan dengan cetakan yang harus dibasahi terlebih dahulu dengan parafin cair bagi yang memakai bahan dasar seperti gliserin, gelatin. Tapi untuk oleum kakao dan PG tidak dibasahi karena mengkerut pada proses pendinginan yang akan terlepas dari cetakan. Dan yang ketiga, dengan kompresi. Pada metode ini, proses penuangan, pendinginan, dan proses pelepasan suppositoria dilakukan dengan mesin secara otomatis dan kapasitas bisa sampai 3.500 sampai 6.000 suppositoria per jam. Pada pembuatan suppositoria dengan cetakan, volume suppositoria harus tetap, tetapi bobotnya beragam tergantung pada jumlah dan bobot jenis. Nilai tukar dimaksudkan untuk mengetahui bobot lemak coklat atau lemak kakao yang mempunyai volume sama dengan 1 gram obat. Jika suppo mengandung obat atau zat padat yang banyak, pengisian pada cetakan berkurang, dan jika dipenuhi dengan campuran massa, akan diperoleh jumlah obat yang melebihi dosis. Oleh sebab itu, untuk membuat suppo yang sesuai dapat dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan nilai tukar. berikut adalah evaluasi sediaan. Yang pertama itu uji homogenitas, bertujuan untuk mengetahui apakah bahan aktif tercampur rata dengan bahan dasar suppo atau tidak. Jika tidak tercampur, dapat mempengaruhi proses absorpsi dalam tubuh. Yang kedua, uji bentuk. Bentuk suppositoria perlu diperhatikan karena jika bentuknya tidak seperti sediaan pada umumnya, maka seseorang yang tidak tahu akan mengira bahwa sediaan tersebut bukanlah obat. Bentuknya biasanya seperti torpedo. Dan yang ketiga, uji waktu hancur.
waktu hancur ini dilakukan untuk mengetahui berapa lama sediaan tersebut dapat hancur dalam tubuh. Yang keempat, uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan untuk mengetahui apakah bobot tiap sediaan sudah sama atau belum. Jika belum, perlu dicatat. Keseragaman bobot akan mempengaruhi kemurnian suatu sediaan karena dikhawatirkan zat lain akan ikut larut tercampur. Yang kelima yaitu uji titik lebur. Uji titik lebur dilakukan sebagai prosedur untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan sediaan suppositoria yang dibuat melebur dalam tubuh. Basis oleum dingin selama 3 menit dan untuk polyethylene glikol 1000 selama 15 menit. Dan yang terakhir, uji kerapuhan. Suppositoria sebaiknya jangan terlalu lembek atau keras, yang menjadikan suppositoria sukar meleleh. Uji kerapuhan dapat digunakan uji elastisitas. Tadi video presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi